أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله رسول الله رسول 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 الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين إمام kenapa tuntannya? رواه إمام المحدثين Isim apa itu imam? Isim musanna Ustaz. Isim musanna. Dari tanwin isim musanna. Rawahu imam al-muhadditsina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'afi wa Abu al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj bin Muslimin Al-Husain bin wa Abu Husaini Muslim ibn kenapa ibni? Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslimin al-Qushariyu Baca baik-baik. Kushairiyu An-Naisaburiyu fi sahihaihima alladzaini huma asahhul kutubi al-musannifati al-musannifati. Kenapa musannif? Dari mana musannif? Al-musannafati. Al-musannafati. Seandainya tidak ada harokatnya antum baca apa? Musannif atau musannafa? Musannifa. Apa artinya kalau musannifa? Kitab yang menulis. Kitab yang menulis. Sunnah, kitab yang ditulis. Terus hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung niat-niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia peroleh atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana kepada apa yang dia niatkan. Telah diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'afi wa Abu Husaini Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushari an-Naisaburi fi sahih di sahih dalam kedua atas kesahihan sahih atas sahihnya. Apa? Sahihnya. Di atas sahih. Fi sahihaihima. Dalam dua kitab sahih yang pernah ditulis. Ulang terjemah baik-baik. Fi sahihaihima. Dalam dua kitab yang sahih. Enggak begitu terjemahnya. Terjemah biasa saja.
fi sahihaihima. dalam dua kitab sahih. Keduanya, dalam dua kitab sahih keduanya. Dalam kitab sahih keduanya. Yang disahihkan. Terjemah sesuai lafadznya, jangan kayak antum terjemah bebas tapi salah. Lebih baik terjemah secara tekstual dibandingkan terjemah bebas tapi salah. Allah ini yang mana keduanya? Yang mana keduanya disahihkan? Bagaimana antum terjemah? As-sahhu. Terjemah apa? Bagaimana cara menerjemah as-sahhu? Bagaimana? As-sahhu atau suhiha? As-sahhu. Terus bagaimana cara menerjemahnya? Disahihkan. Disahihkan itu suhiha. Disahihkan. Apa itu as-sahhu? Isim apa? Isim apa, Arham? As-sahhu isim atau fi'il? Isim apa namanya? Bagaimana cara menerjemah isim tafdil? Bermakna apa dia? Paling, bermakna lebih, paling. Terjemah begitu. Yang keduanya lebih sahih. Gimana? Coba kasih nyambung. Coba antum, lanjutkan dulu. Yang mana keduanya? Yang mana keduanya lebih sahih yang pernah ditulis? Yang mana keduanya kitab yang pernah ditulis? Yang mana keduanya lebih sahih kitab-kitab yang pernah ditulis? Enak didengar itu. Yang mana keduanya adalah? Yang mana keduanya adalah lebih sahih kitab-kitabnya yang pernah ditulis. Antum dengar enak, antum dengar sendiri, paham? Coba tanya teman antum, enak didengar atau dalam bahasa Indonesia? Antum itu dahulukan yang mana itu terjemahannya supaya nyambung. Coba bikin, saya latih dulu. Terjemah yang mana duluan supaya nyambung? Yang mana keduanya adalah? Yang mana keduanya adalah lebih sahih. Lebih sahih. Lebih sahih. Paling atau lebih? Coba pilih yang mana? Paling sahih, lebih sahih. Coba pakai paling sahih. Yang mana keduanya paling sahih? Cari dulu yang mana duluan diterjemah supaya enak didengar. Coba. Yang mana keduanya paling sahih? Kalau antum duluan dari situ sudah pasti tidak enak didengar. Tidak nyambung dalam bahasa Indonesia. Cari kosakata yang mana yang duluan antum terjemah. Di antara tiga itu, paham maksud saya? As-sahhu al-kutubil musannafa. Otak-atik itu tiga itu mana yang duluan antum sebut supaya nyambung. Ini saya dari kemarin saya lihat belum pintar di sini. Yang mana alladzaini, yang huma keduanya adalah, kan mubtada khabar, adalah kitabnya dulu, coba terjemah. Yang mana keduanya adalah kitab-kitab yang paling sahih yang pernah ditulis. Yang pernah ditulis. Itu baru enak didengar. Yang mana keduanya adalah kitab paling sahih yang pernah ditulis. Paham? Antum otak-atik mana yang terjemah duluan supaya didengar dalam bahasa Indonesia itu. Ini kedengaran yang dalam bahasa Indonesia enak, lebih baku. Kalau antum yang lebih sahih kitab-kitab pernah ditulis kayak asing dalam bahasa Indonesia seperti itu, kedengarannya tidak bagus. Jelas ya? Begitu.
kadang-kadang antum dahulukan ini supaya enak, nyambung dalam bahasa Indonesia. Dahulukan ini sama kayak jumlah fi'liyah, dahulukan fa'il supaya enak didengar. Kayak misalnya apa, daraba Zaidun amron. Kan kalau antum terjemah apa? Memukul Zaid Amr, tidak enak. Ya. Memukul Zaid Amr. Tapi kalau Zaid memukul Amr, baru enak didengar. Paham? Nah, begitu. Maksud saya, kira-kira mana yang lebih duluan diterjemah supaya susunannya dalam bahasa Indonesia itu tepat. Kan bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu uslubnya beda. Uslub susunannya beda. Jadi sesuaikan dengan bahasa kita. Terjemah dan sesuaikan dengan bahasa kita. Ya, yang lain juga begitu nanti. Kalau menerjemah, terutama yang agak sulit-sulit diterjemah itu, antum perkirakan, oh saya bilang begini, antum kan bisa dengar sendiri. Masa anda merasakan apa yang antum terjemah? Rasakan sendiri apa yang antum terjemah. Kalau saya ucapkan begini tidak bagus kedengarannya kayaknya. Kalau saya bilang begini, ini kedengarannya lebih pas. Nah, begitu. Kalau misalnya kurang lagi, cari kosakata yang sinonimnya. Kalau paling lebih sahih, kurang bagus, paling sahih atau tersahih, kan sama itu. Tersahih, paling sahih, lebih sahih, itu mirip-mirip. Cuma kadang penggunaannya beda. Coba antum terjemah as-sahul kutubil musannafah. Coba kita bilang begitu. Dengan terjemahan apa? Lebih sahih. Antum bilang yang mana keduanya adalah kitab yang lebih sahih yang pernah ditulis. Enak atau kurang enak? Coba bandingkan dengan yang kata paling. Dengarkan. Yang mana keduanya adalah kitab yang lebih sahih yang pernah ditulis, atau yang kedua, yang mana keduanya adalah kitab yang paling sahih yang pernah ditulis, atau yang mana keduanya adalah kitab yang tersahih yang pernah ditulis. Mana yang paling bagus, Arham? Paling atau tersahih bisa juga. Tapi kalau lebih sahih kurang tepat, kurang enak didengar di telinga. Paham ya? Begitu. Terus. Qala syarih waffaqahullahu. Hadzal hadits la yujadu bihadza siyaqi tammi la fi kitabil Bukhari wala fi kitabi Muslimin wa huwa mulaffaqun min riwayataini munfasilataini lil Bukhari fa'azuhu ilaihima bi'atibari wujudil alfazi fihima wa illam yattafiqa ala siyaqin wahidin wa qawli sallallahu alaihi wasallam fihi innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa jumlatani tatadammanani khabaraini fal jumlatul ula khabarun an hukmi syari'ati 'ala al-amali fal a'mali binniyati fal a'malu binniyati wal jumlatu tsaniyatu khabarun an hukmi syari'ati 'ala al-amili falikulli imri'in min 'amalihi ma nawa. Telah berkata penulis. Itu begitu, telah berkata penulis. Berkata penulis, semoga Allah memberikannya taufik. Hadis ini tidak terdapat dengan konteks yang sempurna. Tidak didapati dengan konteks yang sempurna. Tidak pada kitab Imam Bukhari dan tidak pada kitab Imam Muslim. Apa maknanya itu?
hadis ini yang disebutkan di matan dengan konteks yang ini, dengan konteks yang sempurna ini, maksudnya dengan konteks yang sempurna di atas itu dari awal sampai akhir, tidak didapati dalam kitab Al-Bukhari dan kitab Muslim. Tidak didapati, maksudnya dari awal sampai akhir dengan konteks yang sempurna seperti itu tidak ada dalam Bukhari Muslim. Tidak ada dalam Bukhari Muslim. Padahal dia diriwayatkan Bukhari Muslim. Wahwa terus. Dan dia adalah gabungan dari dua riwayat yang terpisah untuk Imam Bukhari. Mereka menisbatkannya kepada keduanya dengan apa? Mereka menisbatkannya mana mereka mana? Maka Az-Zuhu itu apa? Antum kira itu isim fiil? Azwu dalwun azwuhu. Apa arti azwu? Iya. Penisbatannya bukan azauhu. Bukan azauhu. Azauhu fiil. Azwuhu masdar. Maka penisbatannya kepada keduanya dengan tinjauan adanya lafaz-lafaz keduanya. Adanya lafaz-lafaz pada keduanya. Pada Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim. Paham maksudnya? Jadi kalau hadis dengan konteks yang sempurna seperti di atas itu antum cari di Sahih Bukhari tidak ada. Antum cari di Sahih Muslim juga tidak ada. Karena gabung konteks yang sempurna di atas itu sebenarnya gabungan dari dua hadis yang terpisah dalam Sahih Bukhari. Paham ya? Jadi penulis gabung antara dua hadis yang terpisah supaya sempurna. Karena kan periwayatan hadis kadang di sini disebut sempurna, di sini disebut ada tambahan, di sini tidak ada tambahan. Akhirnya digabung yang ada tambahannya ke dalam yang tidak ke dalam hadis yang tidak ada tambahannya. Sehingga menjadi apa? Menjadi sempurna seperti itu. Paham maksudnya? Pahami dulu itu ucapannya. Kadang hadis ringkas. Misalnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Misalnya sampai di situ sebagian hadis. Di riwayat lain ada tambahan. Tapi ada kekurangannya juga. Ada tambahan, di sisi lain ada kekurangannya juga. Nah, supaya sempurna akhirnya digabungkan dua periwayatan. Tapi dua periwayatannya ternyata setelah dicek gabungan dari lafaz riwayat Bukhari dan lafaz riwayat Bukhari dua-duanya lafaz riwayat Bukhari. Terus kenapa disandarkan pada Bukhari dan Muslim? Nah, alasannya fa'azuhu ilaihima bi'tibari wujudil alfaz fihima. Disandarkan pada Bukhari dan Muslim dengan tinjauan adanya lafaz-lafaz pada Sahih Bukhari dan Muslim yang digunakan. Jadi kalau kita lihat matan di atas, sebagian lafaznya ada di Bukhari, sebagian lafaznya ada di Muslim. Walaupun dengan lafaz yang sempurna itu tidak ada dalam Bukhari dan Muslim, melainkan gabungan antara dua hadis. Tidak ada dalam Bukhari dan Muslim, maksudnya dalam satu hadis, karena dia gabungan dari dua hadis yang ada dalam Bukhari. Taib. Wa illam, dan apabila tidak bersepakat, bukan apabila situ. Dan jika, coba antum terjemah apabila cocok atau tidak. Dan apabila tidak bersepakat atas
konteks Hmm. yang satu. Gitu, enak itu didengar, nyambung. Nggak nyambung. Wa in itu dua terjemahannya. Kadang untuk terjemah syarat, syarat itu bisa pakai apabila, jika. Tapi bisa juga untuk terjemah walaupun. Nah, di situ cocoknya diterjemah walaupun, meskipun, walaupun. Nah, ingat itu, ingat. Wa in sama juga lau, walau. Lau itu ada dua syarat, diterjemah syarat seandainya apa? Diterjemah seandainya bukan syarat, diterjemah seandainya atau diterjemah walaupun. Walau, wa in kadang diterjemah walaupun. Antum terjemah di situ walaupun atau meskipun. Meskipun keduanya tidak yattafiqa ala siyakin wahid. Keduanya tidak bersepakat, Dan meskipun keduanya nggak usah terjemah dan nyambung lagi. Kan itu bersambung dengan yang sebelumnya. Coba ulangi penisbatannya kepada keduanya. penisbatannya kepada keduanya dengan tinjauan adanya lafaz-lafaz pada keduanya. Pada sahih keduanya. Pada sahih keduanya. Pada sahih keduanya. Dan meskipun dan antum selalu begitu. Meskipun sudah dilarang pakai lagi. Meskipun tidak bersepakat atas keduanya. Terjemah failnya raham. Kalau fiil, failnya dulu. Ini antum latihan sama-sama atau antum terjemah sendiri? Masa ndak ada yang tegur begitu cara penerjemahannya? Ndak ada antum tegur? Ndak diluruskan salah terjemah? Antum dengar saja. Terus kenapa kalau begini, kalau ada kosakata yang sulit diterjemah, antum punya pulpen, pensil atau tidak? Tulis di pensil, pakai pensil, tulis di atasnya. Begini cara terjemah. Setidaknya ada, kadang itu ada beberapa kosakata atau beberapa susunan kalimat susah diterjemah. Itu yang ditulis. Kalau yang mudah diterjemah, antum tidak usah tulis. Paham? Untuk melatih diri antum, kalau begini dia cara terjemahnya begini. Kalau antum cepat lupa, tulis. Kalau antum cepat lupa, tulis. Wa illam yattafiqa. Mana fa'il arham? Mana fa'il? Mana fa'ilnya? Kenapa lama sekali dicari? Alif. Alif isnain bagaimana terjemahannya? Alif isnain. Dua orang alif isnain. Antum tahu atau tidak? Terjemah, coba. Meskipun tidak bersepakat keduanya. Fa'ilnya dulu. Saya ulangi, sudah berbusa mulut saya di sini. Fa'ilnya dulu. Fa'ilnya dulu. Fa'ilnya dulu. Terjemah fa'il dulu. Sebut dulu fa'il. Keduanya dulu. Antum paham atau yang dibicarakan? Fa'il dulu. Coba. Meskipun keduanya tidak bersepakat. Itu lebih enak. Terus. Meskipun keduanya, ulang. Meskipun keduanya tidak bersepakat atas konteks, dalam konteks yang satu, yang sama. Ya. Dan perkataan Nabi SAW Sudah dulu setelah sholat. pada konteks yang sama.
Terus. Dan perkataan Nabi SAW padanya, setiap amalan berdasarkan niat-niatnya, dan bahwasanya setiap orang. Ulang. Perkataan Nabi SAW, sabda Nabi SAW, fihi itu kembali ke hadis. Ucapan sabda Nabi SAW dalam hadis. Sabda Nabi SAW pada hadis tersebut, setiap amalan berdasarkan niat-niatnya, dan bahwasanya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kedua jumlah ini tidak begitu terjemahannya. Mubtada khobar bagaimana? Kedua jumlatani tatadammanani. Jumlatani. Kedua jumlah. Itu jumlatani apa khabarnya? Apa dia i'rabnya? Sebagai apa? Mubtada. Enggak. Sebagai khabar. Dari qauluhu. Masa jumlatani nakir atau ma'rifah? Nakir. Bisa jadi mubtada. Asalnya tidak bisa jadi mubtada nakir. Dia khabar itu. Adalah di situ. Sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, adalah dua jumlah yang terkandung di dalamnya dua khabar, dua berita, dua khabar. Coba ulangi sabda Nabi SAW dalam hadis, yaitu innamal a'malu binniyat. Sabda Nabi SAW dalam hadis, yaitu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, adalah dua jumlah yang terkandung pengkhabarannya. Dua pengkhabarannya. Dua khabar. Maka kalimat yang pertama pengkhabarannya dari hukum syariat terhadap bukan pengkhabaran. Pengkhabaran ikhbar. Kalau itu khabar saja. Maka jumlah yang pertama adalah khabar dari hukum syariat terhadap suatu amalan. Maka setiap amalan tersebut berdasarkan dengan niatnya. Maka setiap amalan tersebut tahu penggunaan tersebut itu kalau sudah ditahu amalannya. Amalan yang tersebut tadi, amalannya sudah disebut atau belum? Amalan apa yang disebut tadi? Kalau saya bilang begini, sholat, puasa, zakat, amalan-amalan tersebut saya sudah sebut tadi, sholat, puasa, zakat, amalan-amalan tersebut, bilang tersebut karena sudah disebut. Kalau belum disebut, tidak boleh bilang tersebut. Bilang saja amalan-amalan, maka amalan-amalan atau setiap amalan binniyat, sesuai dengan niatnya. Terus maka amalan-amalan sesuai dengan niat. Dan jumlah yang kedua adalah khabar dari hukum syariat atas orang yang beramal. Maka setiap orang dari amalannya sesuai apa dia yang telah dia niatkan. Wasaniyatu syar'an hiya saya dulu antum sudah mengirab sudah bagus, sudah secara umum antum kalau irab sudah bagus, antum perbaiki cara terjemahan antum. Mungkin pengaruh kosakata antum kurang banyak di antara teman-teman antum yang kurang, jadi antum giat perbaiki cara penerjemahan. Setiap hari antum latih, perdengarkan ke teman antum, ini sudah enak didengar atau tidak, kalau saya terjemah begini sudah benar atau tidak. Ya, jelas ya. Teman-teman yang lain sudah mulai bisa terjemahannya, sudah. Antum yang perlu diperbaiki cara penerjemahan antum. Kalau mengirab antum sudah banyak antum tahu. Kalau menerjemah kayaknya masih kurang antum. Jelas Arham? Perbaiki diri, kejar yang lain.
dalam kebaikan itu falyatanafas wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Harus saling berlomba dalam kebaikan. Jadi jangan mau kalah kalau dalam kebaikan. Dalam belajar jangan mau kalah. Antum sudah bagus mengirob, alhamdulillah. Kalau ditanya tentang irob, banyak yang antum sudah tahu, tapi penerjemahannya kayaknya masih kurang dibandingkan teman yang lain. Antum tiap hari coba terjemah sesuatu, perdengarkan ke teman, sudah benar atau tidak. Kalau saya terjemah begini, sudah enak didengar atau tidak? Jelas ya? Nah, latih diri. Kita irob dulu dari yang kemarin yang belum di irob. Antum baca, sering baca buku-buku. Ada saya lihat buku apa sirah apa, sering baca buku-buku begitu supaya banyak wawasan bahasa Indonesianya. Kalau makin banyak sering membaca itu bahasa Indonesia juga, itu membantu kita dalam berbicara. Jelas ya, karena itu berpengaruh ya. Saya tekankan itu karena banyak orang, ada sebagian ustadz dia paham sendiri saja. Kalau dia terjemahkan ke muridnya tidak paham orang-orang yang diajar. Ya, begini, walaupun kita pintar menerjemah pun itu yang kita ajar itu belum tentu paham. Belum tentu paham walaupun kita pintar menerjemah, apalagi tidak pintar menerjemah. Hanya kita yang bisa paham, orang lain tidak bisa paham. Ada sebagian ustadz begitu, hampir semua muridnya tidak paham. Hampir semua muridnya tidak paham. Kalau mungkin 50% paham itu sudah lumayan bagus. Sudah lumayan bagus. Tapi kalau yang diajar 90%, bahkan 99% tidak paham apa yang dia ucapkan, itu parah. Kenapa? Karena kadang penerjemahannya kurang pas, kosakata yang dia pilih kurang bagus, susunan bahasanya kurang tepat, akhirnya tidak dipahami dengan baik. Maka harus melatih diri dalam berbicara, supaya bagaimana kalau saya terjemah bukan cuma saya yang paham, tapi orang yang saya ajar juga paham. Jadi antum posisikan diri antum ketika menerjemah sebagai pengajar. Ya, posisikan diri sebagai pengajar, kira-kira saya terjemah begini, orang yang saya ajar akan paham atau tidak. Jelas ya? Nah, seperti itu semua nanti menerjemah, saling mengoreksi kalau ada yang kurang. Oh, ini kayaknya kurang tepat antum terjemah begitu. Ketika antum murajaah bersama, mudzakarah bersama atau latihan bersama, saling mengoreksi. Ada yang mungkin bahasanya bagus, ya, cara menyusun kalimatnya bagus. Nah, dia bantu temannya yang kurang bagus menyusun kalimat, saling membantu. Taib. Matanya mulai dari awal kemarin, ya. Tsumma minal ulama belum. Taib. Tsumma minal ulama'i man jama'al arba'in. Tsumma minal ulama'i man jama'al arba'ina fi usulid dini. Daniel, man apa irabnya? Apa dia itu? Terus pelajaran anak SD itu sudah lupa lagi antum. Dari zaman di Todopuli kita latihan yang itu. Isim ada mahalnya atau tidak? Isim apa nih? Mubtada muakh. Gitu. Lanjut. Mana kabarnya?
Hah? Jumlah ismiyah. Yang mana jumlah ismiyah? Syibul jumlah. Yang mana? Hah? Bukan muakhir berarti. Minal ulai man jamal arba'ina fi usuluddin. Fi usuluddin itu bagian dari silatul mausul. Dia satu kesatuan dengan man jamal arba'ina fi usuluddin. Itu satu kesatuan, itu bagian dari mubtada. Kan man tidak bisa berdiri sendiri, man itu. Jelas ya? Man jamal arba'ina fi usuluddin, man dan silahnya itu satu kesatuan. Dia masih dianggap mubtada itu. Kalau dalam penerjemahan dia dianggap mubtada. Khabarnya minal ulama. Minal ulama, di antara para ulama ada yang mengumpulkan arba'in, 40-an hadis fi usuluddin, dalam bidang ilmu akidah. Dalam bidang ilmu akidah. Nah, terus mana silahnya? Mulai dari mana silahnya? Mana aitnya? Kembali ke mana? Ke isim mausul, mana yang cocok kembali ke isim mausul mana? Bicara, bahasakan bagaimana? Lanjut. Wa ba'duhum fil furu'i. Wa ba'duhum, kenapa rafa arham? Ala man, ahsant. Wa ba'duhum fil furu'i wa ba'duhum fil jihadi wa ba'duhum fil zuhdi wa ba'duhum fil adab wa ba'duhum fil khutabi wa kulluha, apa itu arham? Kulluha mubtada. Mana dia khabarnya? Mana khabar? Solihah. Ya. Solihatun maqasidus solihatun. Radhiyallahu ta'ala an qasidiha. Qasidiha dalam sawir isim apa? Mana nunnya? Jamu salim. Ya. Mudhaf wal ha HP-nya siapa itu? HP-nya siapa? Baik. Wa qad ra'aitu jam'al arba'ina ahamma apa itu Umar? Tamiz Umar. Dari mana tamiz itu Umar? Dari mana kaidah tamiz begitu? Isim apa itu? Ahamma. Isim atau fi'il? Isim tafdil jadi tamiz. Nah, setelahnya isim tafdil baru ada tamiz. Kalau setelah angka, antum anggap setelah angka, bukan yang dihitung itu arba'ina hadisannya itu yang tamiz, cuman tidak disebut di situ. Tamiz itu yang dihitung. Kalau ahama kan bukan yang dihitung, dia sifat. Man'ud
Jam al-arba'in, arba'in berarti ahamma. Lihat mana ke arba'in atau ke jam'ah, mana yang cocok maknanya, lihat dulu. Ke jam'ah. Coba wa qad ra'aitu, sungguh saya telah melihat pengumpulan hadis arba'in, pengumpulan 40-an hadis, ahamma min dzalik, yang lebih penting daripada itu. Ya. Bagus atau apa, naat ke jam'ah. Sungguh saya telah melihat pengumpulan 40 hadis yang lebih bagus, lebih penting daripada itu seluruhnya. Nah, berarti ahamma apa i'rabnya? Iya, i'rabnya. I'rab arham. Apa Umar? Mansub, nasab. I'rab itu rafa, nasab, jar. Nasab berarti karena naat ikut ke jam'ah. Arba'ina ahamma min jam'a arba'ina ahamma min hadha kulli Fauzan taukid, mana muakkad? Mana muakkad? Hadha, jauh sekali. Min hadha kulli wa hiya arba'una hadisan. Wahia, kembali ke mana itu ya? Nggak ada yang cocok di situ. Cocoknya ke mana dia? Nggak cocok ke aham. Wahia muannas ya, ini mengecoh. Dia kembali ke apa? Wahia jam al-arba'in, itu kembali ke jam al-arba'in. Kembali ke jam al-arba'in. Wahia kumpulan hadis arba'in. Wahia arba'una hadisan, yaitu pengumpulan hadis arba'una hadisan mustamilah wa qad ra'aytu jam'a arba'ina ahamma min hadha kullihi wa hiya arba'una hadithan mustamilatun ala jami'i dhalik. Nah, ke jama' arba'in dihukum muannas. Nah, wa hiya arba'una haditsan mustamilatun. Apa arba'un? Siapa Yahya? Nah, Yahya. Arba'un apa? Kenapa kayak ragu-ragu antum? Arba'una. Apa i'rabnya? Khabar. Dari mana mubtadanya? Ya. Wa hiya arba'una hadisan herel tamyiz mushtamilah nadar arba'un ala jami'i dhalik,
Wa kullu hadithin minha qa'idatun. Qa'idah azam. Mubtada muakhar. Mana khabarnya? Wa kullu hadithin minha qa'idatun. Dan cocok dia. Khabar mana? Mubtada. Kullu. Ya. Azimatun andak Aba Mu'adz. Azimatun. Nah. Ya. Min qawaidid dini. Qad wasafahul ulama'u bi anna madarul islami alaihi au huwa nisful islam au thuluthuhu au nahu dhalik. Thumma altazim. Ndak Daniel. Altazim. Mubtada arham. Altazim arham. Ya, ma'tuf arham. Saya tanya i'rab. I'rabnya apa arham? Apa itu isim fil harf? I'rabnya apa? Daniel? Dua-duanya saja. Saling bantu. Ism marfu'. Daniel? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ya. Altazim fil mudhari wazan apa itu arham? Berarti alzam gitu. Ifta'ala. Kenapa pakai hamzah? Hamzah apa namanya itu? Huruf wanita. Huruf mudhara'ah. Altazim. Afta'ilu berarti. Fil mudhari apa i'rabnya arham? Kenapa rafa? Ataf jumlah itu arham dah berpengaruh. Thumma altazimu fi hadhihi al-arba'in an takuna sahihatan. Apa itu sahihatan? Mana isimnya? Anta. Anta siapa? Anta siapa kita bicarakan? Kamu siapa? Kita bicarakan orang tadi, kamu. Arham. Lihat. Kembali ke mana ya? Hiya kembali ke mana? Mak cari yang perempuan. Hadhihi al-arba'in. Hadhihi al-arba'in kembali ke situ. Antakuna sahihatan ya. Wa mu'dhamuha andaka Abdul Musafir. Kenapa Rafid? Matuh ke mana? Mubtada ataf yang seperti itu ataf jumlah. Mubtada mana khabarnya? Fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Baik. Wa adhkuruha mahdhufata. Kenapa nasab? Hal, mana sahibul hal? Ya. Mahdhufatul asanid liyashula hifdhu. Hifdhu indak Umar. Dari wa ya ummal lintifa'u biha insyaallah ta'ala thumma utbi'uha bibabin fi dhabti khafi al-fadhiha. Khafi Umar. Nah,
Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirati ay ya'rifa. Yanbaghi apa Umar? Terus Taib wazan Taib failnya lihat dulu terjemah dulu, lihat. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirati ay ya'rifa hadhihi al ahadits. Awal. Lihat sepantasnya untuk setiap orang yang menginginkan negeri akhirat. Apa yang sepantasnya? Sepantasnya dia mengetahui hadis-hadis ini. Jadi itu khabar failnya. Ingat ya, kalau cari fa'il, antum tanya diri antum. Misalnya, contoh sederhananya, daraba Zaidun amran. Daraba memukul. Siapa memukul? Nah, itu jawabannya nanti fa'il. Kalau antum tanya, siapa memukul? Nah, itu nanti jawabannya apa? Fa'il. Siapa yang dipukul? Kalau ada pemukulan berarti ada yang dipukul. Siapa yang dipukul? Itu jawabannya nanti maf'ulun bihi. Ya. Perhatikan baik-baik ini. Antum amalkan dalam baca kitab. Kalau untuk misalnya darabat Hindun kalban. Siapa yang memukul? Jawabannya nanti fa'il. Apa yang dipukul? Pertanyaan yang itu apa? Fa'il. Yang di itu objek maf'ulun bihi. Yang di, siapa yang di atau apa yang di? Di situ dikatakan sepantasnya. Apa yang pantas untuk orang yang menginginkan negeri akhirat? Apa yang pantas? Yang pantas adalah apa? Mengetahui hadis-hadis ini. Jadi begitu. Setiap fiil tanyakan seperti itu supaya mana ini failnya? Mana ini failnya? Nah, ayyarifa ini lagi misalnya. Siapa yang mengetahui? Antum tanyakan ke diri antum, siapa yang mengetahui? Siapa yang mengetahui? Kembali ke mana dia? Siapa yang mengetahui? Kulli, setiap orang yang menginginkan negeri akhirat itu hendaknya dia mengetahui atau sepantasnya dia mengetahui. Paham ya? Terus kalau ada yang pengetahuan berarti ada yang diketahui. Iya, mengetahui berarti ada yang diketahui. Apa yang diketahui? Maf'ulun bihinya apa? Apa yang diketahui? Hadhil hadis, mengetahui hadis-hadis ini. Baik. Jadi yang itu fa'il. Apa yang atau siapa yang Kalau objek maf'ulun bi, apa yang di atau siapa yang di. Siapa yang dipukul, apa yang diketahui. Jadi pertanyaannya begitu. Untuk menentukan fa'il dan maf'ulun bihi. Limashtamalat. Jadi al-hadits apa i'rabnya Abu Mas? Coba. Haditha. Al-ahaditha, hadhil ahaditha. Badal. Badal. Mubdal minhunya hadhihi. Limashtamalat alaihi minal muhimmati. Ayarifa hadhil ahaditha. Limashtamalat alaihi minal muhimmat. Ishtamalat, coba Heril. Mana fa'il? Terus. Kembali ke ma.
Cocok itu. Coba 5 dikarenakan apa-apa yang istamalat alaihi minal muhimmat. Dikarenakan apa-apa yang apa-apa itu mencakup atas apa-apa. Tidak nyambung nanti. Nah, kembali ke ahadits, hadhil ahadits, hiya kembali ke hadhil ahadits. Dikarenakan limashtamalat alaihi, dikarenakan apa-apa yang hadis-hadis tersebut mencakupinya, atau yang tercakupi oleh hadis tersebut, gitu. Dikarenakan apa-apa yang tercakupi oleh hadis-hadis tersebut, alaihi, itu aitnya, itu yang kembali ke ma, Herel, alaihi, hinya itu yang kembali ke ma. Kalau istamalat, mustatirnya kembali ke ahadis, hadhil ahadis. Minal muhimmat, isim apa itu? Yahya. Ya, jamak mudzakkar salim, ujungnya alif dan ta. Ya, bagus. Bagus Arham. Dan dukung juga Arham. Jamak salim. Ya. Ujungnya alif dan ta. Ya. Jamak salim. Isim apa dia? Isim fa'il. Nah. Al-muhimmat, wahtawat, ihtawat. Nah, ini banyak yang mau dilatih di sini, banyak sekali ini. Ihtawat. Coba ya lagi. Ihtawat. Apa itu? Apa itu ya? Isim fil harf. Fil madhi wazan wazan apa? Af'ala. Ahtawa. Gitu. Ahtawa bacanya. Salah harokat berarti itu. Atau gimana? Ifta'ala. Ihtawa. Mana ada alifnya yang hilang? Ihtawa. Ya. Kenapa hilang ya? Kenapa hilang? Belum pelajari. Ihtawa. Kenapa hilang? Ketemu dua sukun, alifnya sukun, tanya sukun. Ihtawat. Ya, ihtawat alaihi minat tanbihi ala jami'i at-ta'at. Wa dzalika zahirun liman tadabbarah. Fauzan, zahirun. Mana khabaran tu mana? Nah, liman tadabbarahu wa 'ala Allahil karim i'timadi. Apa dia i'rabnya? Perhatikan yang lainnya. I'timadi. Apa i'rabnya? Wa 'ala Allahil karim i'timadi. Marfu'. Ya, sebagai apa? Ya, mubtada muakhar. Wa alamat raf'ih fikal munasabah, ya mutakallim itu munasabah. Perhatikan yang lainnya. Wa ilaihi tafwidi wa istinadi. Apa tafwidi azam? Apa i'rabnya? Mudhaf nilai dari mana?
Antum udah perhatikan yang tadi, berarti sama itu azam, sama i'timadi wa 'alallahil karimi i'timadi wa ilaihi tafwidi. Semuanya itu mubtada muakhar. Khabarnya muqaddam semua, jar majrur semua. Walahul hamdu itu juga sama. Wabihi taufiku itu juga sama. Makanya rafa itu lahul hamdu karena mubtada muakhar. Wabihi taufiku mubtada muakhar. Khabarnya semua apa? Jar majrur muqaddam. Diingat yang seperti itu. Wa 'alallahil karimi. Al-karimi apa dia? Apa dia azam? Na'at. Qala syarih waffaqahu Allah dzakara al-musannif rahimahullah fi hadhihi al-jumlah syart kitabihi syarta dalil dari wa annahu yarji'u ila sab'ati umurin al-awwalu yani al-amrul awwal annahu mustamilun ala astamil kenapa rafa arham ala arba'ina hadithan apa tadi? Apalagi Robnya? Arba'ina hadithan tamyiz wa huwa kadzalika bil ghail kasri zaidi ala adadi al-arba'in. Arba'in itu isim apa di nahwu arham? Mulhaq dengan ya. Fa inna iddata ahadithi kitabihi bi'tibari tarajim isnani dalam sawir. Perhatikan. Isnani apa itu Arabnya? Mubtada. Untuk anda perhatikan. Mubtada masa nakira. Kebanyakan nakira itu tidak bisa jadi mubtada. Baca dulu baik-baik sebelumnya. Khabarinna. Fa inna iddata hadithi kitabihi bi'tibari tarajim isnan. Lihat sesungguhnya mulai dari inna, sesungguhnya jumlah hadis-hadis kitab beliau ditinjau dari judulnya adalah isnani wa arba'un 42 hadis. Arba'un kenapa rafa? Atau haditsan wa bi'tibari tafsili salasatun. Wa bi'tibari tafsili salasatun rafa. Dia khabar juga. Bukan khabar tsani, hanya dia ataf jumlah, cuman jumlahnya tidak diulang. Asalnya bagaimana asalnya? Wa inna iddata ahaditsi kitabihi bi'tibari tafsili salasatun. Tidak diulangi jumlah innanya. Inna dan isimnya tidak diulangi. Khabarnya saja yang diulangi. Bi'tibari tafsili, takdirnya apa? Takdirnya wa inna iddata ahaditsi kitabihi bi'tibari tafsili salasatun wa arba'una haditsan. Paham maksud saya? Inna dan isimnya tidak diulang. Sebenarnya diulang cuman untuk meringkas. Salasatun wa arba'una haditsan fa inna tarjamatal hadisi as-sabi'i wal ishrin fiha haditsan. Inna mana isim dan khabarnya Umar? Khabarnya yang mana? Ahsan. Nah, jumlah ismiyah itu fiha haditsan, jumlah ismiyah. Haditsan mubtada muakhar, fiha khabar muqaddam. والثاني أن هذه الأربعين شاملة
anna hadhil arba'ina syamil. Anna Abu Mu'adz, mana isim dan khabarnya? Nah, isimnya, mana khabarnya? Khabar. Ya, syamil. Arba'in apanya? Hadhil arba'in. Setelah hadhihi. Tidak ada mubtada. Isimnya hadhihi. Tadi antum bilang syamilah. Sudah cocok tadi. Arba'innya apa? Arba'in itu rafa nasab jar. Rafa itu arba'una. Nah, tidak setelah hadhihi. Setelah enggak, antum ingat dulu kaidahnya. Setelah hadhihi isim isyarah. Setelah isim isyarah apa? Beralif lam. Yang beralif lam setelah isim isyarah apa? Tadi bisa jawab tadi. Saya tanya tadi yang ada tadi sudah lewat. Al-arba'in setelah alif lam, apa yang beralif lam setelah isim isyarah itu badal Abu Mu'adz, badal ke hadhihi. Ya, apa kaidahnya? Yang beralif lam setelah isim isyarah badal. Syamilatun li abwabid dini usulan wa furu'an. Apa i'rabnya itu, Fauzan? Anna hadhil arba'in syamilatun li abwabid din usulan wa furu'an. Ini bisa ditawil ke hal sebenarnya, cuman ya dia lebih bagusnya, lebih tepatnya ada kana mahdzuf di situ. Takdirnya sawa'un kana usulan atau furu'an begitu. Cuman bisa di-i'rab hal usulan wa furu'an. Li abwabid din usulan wa furu'an. Bisa juga isqatil khafid, yani fil usul wa fil furu'. Nah, bisa juga isqatil khafid fil usul wa fil furu'. Baik. Anna hadhihi al-arba'ina syamilatun li abwabid dini usulan wa furu'an, yani fil usul wa fil furu'. Wa qad qaraba rahimahullah wa taraka syai'an lil muta'aqqibi. Muta'aqqib indak Fauzan, isim apa itu? Ta'aqqaba. Wa tsalitsu anna kulla haditsin minha qa'idatun. Ini sudah tadi. Qaidah apa i'rabnya? Nah, min qawaidil Islam qad wasafahu ulama bi anna madarul islami alaihi aw huwa nisful Islam aw thuluthuhu aw nahwu dzalik ta'dhiman li sya'nihi. Ini sudah pernah kita i'rab. Apa i'rabnya, Heril? Maf'ul li ajli. Warabi'u anna kull hadhihi al-ahadithi sahihatun. Kalau ada i'rab-i'rab yang aneh antum belum tahu, tulis. Oh, ini i'rabnya begini. Supaya nanti kalau muraja, oh yang seperti ini i'rabnya begini dia. Begitu caranya. Kalau ada i'rab yang antum anggap kayak asing gitu, antum tandai i'rabnya ini. Tulis saja pakai pensil supaya mudah dihapus. Taib. Warabi'u anna kull hadhihi al-ahadithi sahihatun. Kenapa rafa Yahya?
anna kulla hadhihi al-ahadits sahihatun fima addahu ilaihi ijtihaduhu inda kazam. Termakhar pada apa-apa yang ijtihadnya itu mengantarkannya, itu pada apa-apa yang diantarkan oleh ijtihadnya. Maksudnya sebagaimana yang sebagaimana ijtihadnya. Sebagaimana sesuai dengan ijtihadnya. Apa dia? Fa'il dari adda. Tulis itu, fa'il dari adda. Apa-apa yang ijtihadnya itu mengantarkannya. Maksudnya sebagaimana kemampuan ijtihadnya. Sesuai dengan apa yang beliau ijtihad itu istinbat atau kesungguhan sesuai dengan ijtihad beliau dalam mensahihkan hadis. Paham ijtihad? Ijtihad itu dia bersungguh-sungguh dalam mencari tahu. Dia cari tahu hadisnya ini sahih atau dhaif. Setelah dia cari tahu, dia sampai satu kesimpulan sahih. Nawawi mengatakan setelah beliau bersungguh-sungguh untuk memeriksa hadis-hadisnya, ternyata kesimpulan beliau semua hadis arba'in Nawawi itu adalah sahih, begitu maknanya. Wa qad khulifa fi ba'dihha. Khulifa andak man Daniel. Fi'il madhi apa? Enggak. Ma'lum atau majhul? Majhul, apa ma'lumnya? Khalafa. Dari mana itu waw? Dari alif. Ahsan. Khulifa. Dari apa wawnya arham? Alif. Khalafa. Nah, fi ba'dihha kama sata'lamu khabarahu fi mawadhihi wa wasfuhu jumlatan min ahaditsil kitabil husni. Jumlatan apa ya arham? Atau wasfuhu dulu apa? Wasfuhu jumlatan min ahaditsil kitabil husni la yukhalifu ma dzakarahu min as-sihhah. Wasfuhu arham. Antum tidak ikuti pembacaan balik-balik supaya lihat saja itu yang dibaca. Tidak usah balik-balik. Wasfuhu mubtada, mana khabarnya? Wasfuhu jumlatan minal ahaditsil kitabi bil husni la yukhalifu ma dzakarahu minas sihhah. Abdul Musawir, mana khabar? La yukhalif, jumlah la yukhalif. Situ khabarnya. Jumlatan kenapa nasab? Maf'ul bih dari masdar wasfuhu. Wasfuhu jumlatan minal haditsil kitab bil husni la yukhalifu ma dzakarah min as-sihhah. Lianna isma as-sihhah inda jama'at min al-hufaz yashmal as-sahih wal hasan ma'an. Ma'an apa i'rabnya Umar? Maf'ul bih. Iya, bisa maf'ul bih, tapi dia di situ bermakna jami'an. Jami'an apa kalau jami'an? Ma'an bermakna jami'an. Yashmal sahih wal hasan hal. Ma'an di situ bermakna apa? Jami'an, dia hal. Bukan ma'a yang maf'ulun fih.
Ma yang maf'ulun fi itu dia selalu apa? Selalu mudhaf. Di situ ma'an bermakna jami'an. Yashmalu sahih wal hasan jami'an. Ma'an. Fal muradu bihi indahum al-maqbulu. Al-maqbulu apa ya Rabnya? Umar. Ya? Sudah. Ya? Tak ada. Mana khabarnya? Khabar. Wa qad yakunu mana Fauzan. Yakunu mana isimnya? Kadang diinginkan sahih, kadang diinginkan sahih dan kadang diinginkan hasan. Gitu. Cocok maknanya, cuman apakah begitu? Kembali ke makbul. Makbul itu ada dua. Ini kemarin mana itu? Ini. Kadang makbul itu sahih, kadang makbul itu. Nah itu. Qad yakunu sahihan, qad yakunu hasanan. Kembali ke situ. Ya, sudah dulu. Baik. Sampai mana tadi bagian yarham? Sampai selesai syarahnya? Iya. Yarham. Lanjutkan latihan. Perbaiki, perdengarkan sama temannya. Kalau paham temannya,